Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong lalu diunggah ulang, apalagi diadu dengan video-video lain yang juga potongan. Itu aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian ya. Jadi bagi siapapun kalian tanpa terkecuali, kalau memerlukan video-video mungkin untuk kepentingan tertentu dari produk ya, channel YouTube Subandi T Sukoco ya, channel YouTube-nya Gus Beti, monggo silahkan, tapi ajukan dulu permohonan dan bisa mengkonfirmasi lewat WA gitu. Oke, semoga sehat selalu. Hari ini tanggalnya 6 Desember ya, Jumatnya Jumat Pahing, jadi bertepatan dengan hari Jumat Pahing. Pahing itu pasaran Jawa ya, ngitungnya Pahing gitu. Kita mulai kelanjutan dari kajian yang lalu ya, serba-serbi Jum'ah. Tetapi yang lalu yang sudah kita kaji belum sempat terunggah ke channel YouTube ya, insya Allah nanti malam. Dan itu ada beberapa seri jadinya, karena kajiannya itu 1 jaman. Oke. Aku ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang ikut ngaji bareng Gus Beti di channel YouTube dan di channel TikTok ya. Yang di YouTube kalau ada kendala teknis biasanya audionya itu lancar tapi videonya bermasalah. Nanti bisa lihat di unggahannya ya. Kan ini aku record juga. Nanti hasil record itu aku unggah di sana. Insya Allah audio dan videonya juga lancar gitu. Dan untuk teman-teman TikTok, kalau mau komentar masuk ke channel YouTube ya, karena kalau di TikTok kan nggak tersimpan sehingga aku nggak bisa memberikan komentar. Jadi mohon dipersori, bukannya aku tidak mengapresiasi komentar-komentar yang masuk gitu ya. Karena bagi aku komentar itu juga bisa menjadi sebuah informasi yang berguna. Jadi aku selalu berusaha mengapresiasi selama komentar itu masuk dalam kriteria-kriteria yang sekiranya layak untuk mendapatkan konfirmasi gitu. Oke, itu sebagai pembukaan kita ya. Kali ini aku akan melanjutkan serba-serbi Jum'ah ya, serba-serbi Jum'ah. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari teman-teman ya. Komen yang masuk dari teman-teman ini nggak berurutan, jadi aku agak sulit mencarinya ya. Sebentar, aku cari dulu. Nanti kalau nggak ketemu ya kita lanjut. Nah, itu aja ya. Kalau ketemu aku bacakan ya. Oke, ini ketemu. Sorry ini agak lemot ini. Ya. Hari ini kita fokus
tentang sholat ya, sholat. Oke. Untuk Irfan Al-Akbar, terima kasih menyimak dari Mes Proyek Kerinci Jambi. Oke, Kang Sahran Gipari menyimak 1 jam tayang, hujan masih awet turun. Oke, terima kasih. Kang Norman Fadila, gue lupa ingat Norman Fadila ini kalau nggak salah dari Balikpapan ya. Lanjut Gusku, oke terima kasih Kang Norman Fadila. Kemudian Mbak Lia Pelitawati, sehat selalu Gus. Oke, doa yang sama juga untukmu bersama keluarga, semoga sehat selalu. Oke. Putu Suasana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, alhamdulillah Gus selamat udah punya rumah baru, semoga murah rezeki selalu bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Oke, doa yang sama juga untukmu saudaraku, semoga selalu dalam limpahan ya kasih karunia Gusti Allah Agung. Oke, matur nuwun Kang Putu Suasana ya. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya dari Bandung, alhamdulillah terus nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga. Kang Suyitno, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian ayat rohayat. Ayat rohayat ini gue agak repot, ini cewek apa cowok ini? Kalau nama berulang ayat rohayat itu sepertinya biasanya dari Pasundan ya, tapi ini dari mana ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut nyimak tentang serba-serbi sholat Jumat dari Kajen Pekalongan. Oh, Kajen Pekalongan. Gue sepertinya pernah dengar juga nama Kajen itu, tapi di daerah nggak tahu ya. Pada waktu itu ada acara dakwah ke Pati ya. Terus lanjut ke Blora. Di sana juga sepertinya ada nama Kajen atau seperti apa ya. Sama seperti halnya di Malang ada nama Dinoyo, nanti di Surabaya juga ada Dinoyo gitu ya. Oke, terima kasih Kang atau Mbak, mohon dipersori ya kalau keliru karena namanya ayat rohayat. Oke. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah fi salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih solehaku Gispati yang ada di Palu, semoga tidak padam melulu PLN-nya. Sunanto Nanto, Kang Sunanto, terus cerahkan umat. Ge matur nun Kang Sunanto Nanto. Kain 777 hadir, salam Isra juga untukmu. Bobby Kucing, amin ya robbal alamin, mantap. Benz Hasik gitu ya, Ben Hasik gitu namanya. Rasional dalam beragama Islam, artinya rasional Islam sebagai agama, sebagai budaya dan sebagai pengetahuan. Mantap, setuju, agree ya. Kemarin ada yang tanya, sejak dulu Islam itu rasional. Yang ngomong sejak dulu Islam enggak rasional itu juga siapa? Jadi nama kajian kita di sini kelompoknya menamakan diri Islam rasional itu maksudnya mengajak kita beragama, konteksnya pada saat ini adalah Islam itu secara rasional. Jadi ada expand dari yang Islam kebetulan kalian menjadi Islam betulan, bukan cerita-cerita pokoknya enggak ada di sini. Yang ada kita diskusi karena itu perintah Al-Qur'an di surat Yunus ya, itu kan Gusti Allah itu murka pada orang yang tidak menggunakan akalnya ya. Surat Yunus bisa dilihat nanti di surat Yunus itu ya. Surat 10 ya. Surat 10 ayat 100 atau surat 100 ayat 10 itu nanti bisa dikonfirmasi. Ya. Jadi kalau Islam dari dulu rasional ya memang begitu. Siapa ngomong Islam dulu enggak rasional kan? Enggak. Jadi jangan salah memahami yang menjadi trademark kami yaitu Islam rasional ya. Artinya ayo ya mengajak bagi yang mau, kalau nggak mau ya nggak masalah. Kalau kamu mau beragama pakai dengkul itu urusanmu. Ya. Tapi kalau aku ngajak bersama teman-teman, ayo kita beragama pakai otak. Karena apa? Itu perintah Allah di surat Yunus tadi yang aku bilang. Ya. Oke, Kang Ben Hasik, terima kasih. Kemudian ojo kuatir kulo sinten. Salam alaikum kembali. Salam Isra Jember pantau selalu Gus. Oke, matur nuwun Jember nggak salah ada kopi ya. Silahkan kalau mau kirim kopi. Gue ngopi dulu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai ya. Sudah aku apresiasi komen-komen kalian dan tidak ada pertanyaan yang sepertinya perlu aku jelaskan, maka kita lanjut ke materi. Untuk teman-teman TikTok, apabila ada pertanyaan atau pendapat atau apa saja, silakan masuk ke channel YouTube ya, karena di sana nanti
apa yang kalian komentari ya itu bisa aku baca ya, karena tersimpan. Kalau di TikTok enggak bisa. Tentunya aku akan mengapresiasinya sebagaimana seharusnya bila itu memang layak untuk diapresiasi gitu. Kalau aku sekarang mengomentari apa yang masuk di TikTok tuh enggak bisa. Bagaimana aku mau menjelaskan terus mengomentari, kan jadi kacau gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita ya tentang sholat. Sekarang kita diskusinya tentang sholat. Sebelumnya jangan lupa hari ini 6 Desember Jumat Pahing, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu sholat Jum'ah ya berjamaah. Oke, kita sekarang akan diskusikan tentang sholat. Sholat yang mana? Ya ini nanti kita diskusikan sholat ya. Untuk yang di TikTok dibantu tab-tabnya ya supaya enggak rungkat gitu. Oke. Kalau kita baca ya dari sebuah penjelasan itu terkait dengan Isra Mi'raj. Ya, terkait dengan Isra Mi'raj tentang perintah sholat gitu ya. Dan ini populer ya, populer, apalagi dia ada dalam perspektif hadis yang dalam naungan Bukhari ya. Hadis Bukhari, hadis tersebut berbunyi ya, nanti aku bacakan. Seingatku bukan hanya Bukhari, Muslim juga mendokumentasikan hadis ini. Jadi hadis ini beken gitu ya. Hadis ini beken yang dikaitkan dengan Isra Mi'raj. Tetapi perlu aku sampaikan, dalam bagaimana kita mensikapi hadis itu harus kita sepakat dulu bahwa hadis itu relatif. Ya, hadis itu relatif. Jadi boleh saja kamu setuju, boleh saja silahkan kamu ambil, tapi boleh saja aku nggak setuju dan aku tidak ambil. Itu biasa, ya biasa. Karena dia tidak absolut seperti Al-Quran dan dituliskannya kan ada yang bilang 2 atau 3, tapi yang populer 200 tahun kemudian. Selanjutnya dalam perspektif diskusi-diskusi Islam, kalau sudah Bukhari, Muslim itu dianggap sesuatu yang absolut, itu yang aku nggak setuju. Ya, aku nggak setuju. Karena semua itu bukan masalah Bukhari Muslimnya, masalahnya dia selaras nggak dengan Al-Quran. Kalau dia selaras dengan Al-Quran ya kita terima, kalau enggak ya kita tolak. Walaupun dia Bukhari, walaupun dia Muslim. Sebaliknya kalau dia bukan Bukhari, bukan Muslim, atau dikompilasi dengan yang tidak terlalu top-top seperti itu, tapi dia seirama dengan Al-Quran, ya kita terima gitu. Ya, ini tolong dipahami dulu ya. Sekarang aku mau jelaskan. Ini hadisnya ya. Hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat dari 50 menjadi 5 ya. Dari 50 menjadi 5 ya. Kita tahu ini perspektifnya, ini yang di Mi'rajnya ya, bukan di Isra'nya, ini di Mi'raj. Tahu Mi'raj kalian ya? Mi'raj itu isim atau fi'il ya? Sebentar. Isim dia. Mi'raj itu isim, dia alat untuk naik, atau gampangnya kalau kita sebut tangga gitu loh. Ya. Jadi alat untuk naik. Kalau gampangnya bahasa kita, apa itu Isra? Ya tangga itu gitu, alat untuk naik. Dan sekali lagi, karena aku tidak tahu untuk berapa kalinya aku mengatakan, ada sebuah episode Isra. Sorry.
Mi'raj yang gue maksud. Mi'raj itu isim, tangga. Sebetulnya sih ya bukan tangga ya. Alat untuk naik itu mi'raj. Ya bukan Isra. Kalau Isra itu apa ya? Perjalanan malam. Gitu. Masalahnya nanti perjalanan malam itu apakah malam hari? Apakah perjalanan rahasia? Itu nanti harus cermat kalian, dan itu Gus Peti sudah bahas, silakan lihat videonya. Begitu juga mi'raj, ya, tangga atau alat untuk naik. Nah, masalahnya yang naik itu apanya? Gitu ya. Oke, jadi ada episode Isra, ya. Kalau kami kan Isra Islam rasional gitu. Ini Isra yang benar-benar Isra ya. Bukan Isra yang kami jadikan ikon ya. Ada Mi'raj. Nih. Ya. Peristiwa dari 50 ke 5 itu di Mi'rajnya, bukan di Isra-nya. Ya. Tolong dipahami dulu. Dan kalian perlu tahu supaya tidak mengalami kebingungan nanti, ya. Isra itu diinformasikan oleh Al-Qur'an. Bahkan suratnya ada, surat Al-Isra. Tapi Mi'raj tidak. Enggak ada penjelasan Mi'raj di dalam Al-Qur'an. Adanya di mana? Nanti di hadis. Gitu loh. Ya. Di hadis adanya. Bukan di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalau Isra itu perjalanan malam, yang dimaksud malam itu apa sih? Apakah malam suasana malam hari? Karena padang pasir cukup panas, maka jalannya malam hari, tidak ada sinar mentari yang membakar, apa begitu? Setuju nggak kalau malam itu artinya rahasia? Jadi perjalanan rahasia yang semua orang tidak boleh tahu. Silahkan lihat videonya, sudah ada itu ya, Gus Peti sudah jelaskan. Begitu juga Mi'raj. Mi'raj itu alat untuk naik, tangga naik. Masalahnya apanya yang naik dan naiknya kemana? Ya, naiknya kemana? Itu juga kan harus dipahami supaya nggak keblinger. Ya, naiknya kemana? Itu naik, iya naiknya kemana? Ya, dan Mi'raj lagi-lagi gue sebut itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah berbicara tentang Mi'raj. Yang Al-Quran bicara Isra. Bahkan suratnya dijudul surat Al-Isra. Kalau Mi'raj enggak ono. Lu jangan mengajukan surat An-Najm sama gue. Ya. Karena surat An-Najm itu gue enggak setuju, tapi gue tetap hormati. Kalau mau masih menggunakan terjemahan Depak, silahkan. Kalau gue enggak setuju itu, karena ada yang namanya isim jad dan isim makna. Ketika isim seharusnya dipahami secara isim jad, tetapi dipahami secara isim makna, itu kacau itu. Itu kacau jadinya, ya. Jadinya kacau. Jadi ada isim zat, ada isim makna, ya. Kata jana itu kalau dia masuk ke dalam isim zat, dia taman. Kalau isim makna, ya surga itu. Masalahnya setiap ada diksi jana di dalam Al-Quran diterjemahkan surga. Ini yang kacau. Gitu loh, ya. Makanya di surat An-Najm itu kalau lu ngajukan ayat itu untuk beradu argumen sama gue, lu bilang Kanjeng Nabi Mi'rajnya dijelaskan dalam surat An-Najm, maka gue tolak. Jelas ya? Lebih rincinya lihat dekonstruksi surat An-Najm. Videonya sudah ada. Sudah disiapin lah. Lu tinggal mau belajar enggak supaya otak lu enggak goblok.
Kalau lu belajar agama hanya katanya-katanya, ya lu goblok. Gue ingin semua yang ngaji bareng Gus Put itu nggak goblok. Justru goblok itu kita hilangin dengan cara belajar. Gitu ya. Salah nggak apa-apa. Dalam belajar itu salah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke. Nah, peristiwa sholat yang kita jalanin sekarang itu dalam tiap-tiap hari hitungannya itu siang dan malam, yang 5 itu disampaikan oleh hadis, di mana itu direkomended gitulah gampangannya ya oleh Bukhari, tapi setahu gue Muslim juga merekomended. Nah, kalau sudah Bukhari dan Muslim yang merekomended, dalam dunia perspektif akademis Islam khususnya pondok-pondok pesantren itu sudah oke punya gitu loh. Itu yang gue nggak setuju ya, belum tentu ya, bisa salah juga ya. Jadi yang awalnya 50 menjadi 5 itu peristiwanya di sini, di Mi'raj ini, bukan di Isra. Ngerti? Ya, gue baca sekarang. Gini ya. Hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat dari 50 menjadi 5 kali adalah hadis riwayat Bukhari. Ya. Tapi sebenarnya gue pernah baca Muslim juga meriwayatkan gitu ya. Tapi di sini yang gue kutip Bukharinya gitu. Teman-teman, kalau ada suara-suara asik itu Bapak kita sedang membantu Gus Peti dandan-dandan ya. Jadi anggap saja itu musik pengiring kajian kita. Jadi nggak perlu harus resmi banget gitu. Ya adanya begini kita ngaji begini, bisanya begini. Semua sih orang maunya ideal, tapi yang ideal itu kan ya ada harga ada rupa gitu loh ya. Kita belum punya studio yang benar-benar itu studio. Ini di ruang keluarga nih gue ngajinya ya. Oke, jadi jangan dianggap saja itu musik yang mengiringi kajian kita gitu. Yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya, yang di TikTok. Tolong bantu tap-tapnya. Oke. Begini ya, hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat dari 50 menjadi 5 kali adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut berbunyi 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Perintah sholat 50 kali dalam sehari diwajibkan ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebetulnya di Isra-nya nggak ada, tapi kita maklumi lah ya, karena Isra Mi'raj itu dianggap satu tarikan napas. Satu fase tarikan napas itu kan ini setengah fase. Jadi satu fase tarikan napas itu gitu loh ya. Nah, Isra Mi'raj ini dianggap satu fase. Yang setengah fase Isra, setengah fase Mi'raj. Tapi sebetulnya seperti gue jelaskan tadi, Pak Bukhari atau Pak Muslim itu sebetulnya mengambil dari peristiwa Mi'raj, karena itu adanya di Mi'raj. Yang katanya Kanjeng Nabi Muhammad naik ke atas sana, nggak tahu gue ke atas mana. Apakah kantornya Gusti Allah Agung gitu atau apa gitu, silahkan saja. Ya. Karena Isra Mi'raj yang aku pahami itu tidak seperti yang mainstream pahami. Dan itu diskusinya sudah ada berapa seri itu panjang. Tajuknya begini, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pahami? Nah, di sana dijawab semua. Bukan gue menolak Isra Mi'raj, enggak loh ya. Tapi cara kita memahami Isra Mi'raj itu beda. Gitu loh, ya, beda. Cara kita memahami Isra Mi'raj itu beda. Supaya tahu bedanya Gus Peti, ya dilihat kajiannya, lihat di videonya gitu ya.
Oke. Jadi perintah sholat 50 kali dalam sehari diwajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita sudah maklumi ya Isra Mi'raj. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pengurangan jumlah waktu sholat karena jumlah tersebut terlalu besar. Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah hingga akhirnya ditetapkan sholat 5 waktu yang menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Ya, beberapa hikmah dari pengurangan jumlah sholat dari 50 menjadi 5 waktu. Nah, ini yang kita dapatkan penjelasannya, tapi ini kurang lengkap. Ya, ini kurang lengkap. Jadi begini, hadisnya itu panjang ya. Kalau kita baca itu terjadi satel. Satel itu ulang balik. Ya, ulang alik, ulang balik. Satel itu naik turun. Ya. Satel itu naik turun. Naik turun. Ini satel. Kanjeng Nabi itu naik, ini gue ikuti hadisnya dulu ya. Nanti gue setuju atau tidak nanti kita diskusikan. Tapi kalau kamu tetap setuju enggak apa-apa. Ya. Gerak itu, Bapak ambilin apa namanya spidol yang baru. Ini spidolnya habis semua. Ya, naik turun Kanjeng Nabi mendapatkan perintah 50 kali. Ya, turun ketemu Kanjeng Nabi Musa. Gue juga bertanya-tanya nih, kenapa kok yang ketemu itu Kanjeng Nabi Musa gitu ya. Ada spidol yang baru ditaruhnya di mana? Ini baru pindahan, jadi semua berantakan tempat-tempatnya. Ya. Coba di atas itu apa namanya, peti, atas peti itu coba cari. Ya, Mi'raj ya, gampangannya ngomong inilah ya, ketemu Gusti Allah gitulah ya. Nggak usah didiskusikan ketemu muka berhadapan muka atau apa itu nantilah ya, nanti tambah kemana-mana kalau di situ. Ya. Ketemu Allah, dapat perintah di kotak-kotak tuh. Kalau nggak ada ya sudahlah. Coba kamu, yang kamu pegang itu apa? Itu bisa yang kamu pegang. Yang kamu pegang bisa. Coba. Yang itu nggak bisa. Itu nggak bisa coba ya. Ini baru pindahan jadi berantakan semua tempatnya ya. Oke. Dari 50 ya turun Kanjeng Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa ya. Terus ini bahasa gue supaya otak lu gampang nerima ya. Nanti baca hadisnya sendiri. Aduh nggak kuat itu Mat. Ya biasa karena senior kan manggil juniornya Muhammad Mat gitulah ya. Nggak kuat itu Mat, lu minta diskon lagi lah, kira-kira begitulah. Naik lagi, berkurang lagi, aduh masih nggak kuat itu Mat, minta diskon lagi, naik lagi, turun lagi. Peristiwa naik turun nampak tuh, ini nampak. Peristiwa naik turun itu shuttle. Jadi ada pesawat ulang alik itu shuttle, makanya ada bus shuttle, pulang pergi itu shuttle. Ngono blok, ngerti orang gue? Nek ngaji ku kudu sing pinter, aja goblok ngaji nang aku. Ya. Kalau ngaji ke Gus Putih harus pinter. Ya. Jangan kalau kamu goblok nggak mau ikut aturan, ikuti aturan supaya otakmu pinter. Ya, ini namanya shuttle. Ya. Jadi dari 50 menjadi 5 yang memberi advice Kanjeng Nabi Musa. Ya. Kan kita bertanya, kenapa kok Kanjeng Nabi Musa kok nggak nabi yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah peristiwa itu? Karena nanti baca di Al-Quran, Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. 30 menit. Jadi kalau Allah sudah perintahkan itu nggak ada tawar menawar seperti beli ikan asin naik turun naik turun naik turun. Tapi kan sama Islam mainstream itu diterima.
sebagai hadis. Maka gue tanpa mengurangi rasa hormat gue sama lu yang masih menerima ini hadis, gue tolak. Gitu loh. Karena apa? Karena bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Enggak saya dengar, saya tawar. Itu loh. Ya. Enggak ada. Kamu cari sampai mampus dalam Al-Quran, enggak ada. Saya dengar, saya tawar, enggak ada. Saya dengar 50 kali, saya tawar jadi 5 kali. Enggak begitu. Maka hadis itu aku tolak. Aku tidak menerima hadis itu. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, kalau kamu menerima ya enggak apa-apa. Itu urusanmu, tanggung jawab kamu. Aku menolak, itu urusanku, tanggung jawab aku. Gitu aja. Jadi enggak usah ribet terlalu dipertentangkan. Enggak usah. Ya. Dalam diskusi ilmiah seperti itu, ya. Alasanku jelas, dia bertentangan dengan Al-Qur'an. Nabi itu kalau sudah Allah yang suruh sami'na wa ata'na, saya dengar saya taat, enggak saya dengar saya tawar. Ya kalau beli ikan asin tawar menawar. Ya. Jadi gimana Gus Beti? Ya kalau menurut gue perintah sholat yang diwajibkan kepada kita itu ya 5, bukan 50 terus disulap lewat proses tawar menawar menjadi 5. Gue tolak itu. Ya. Ya, lihat poinnya di situ. Ini dia apa? Yang di tap-tap, yang di apa? Yang di TikTok tolong bantu tap-tap ya. Oke. Jadi perintahnya itu berapa? Ya 5. Bukan 50 menjadi 5. Gitu loh ya. Nah sekarang kita akan diskusikan yang 5 ini ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kenapa? Tinggalan dua kita ini. Yang kemarin nggak selesai tak kosongin dulu. Ya cepat lakukan.